Itukah perencanaan itu? Oke. Menurut buku The Truth About Money yang dikarya dari Richard Stallman, yang pertama itu adalah melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari dampak keuangan, risiko kecelakaan, penyakit, kematian, dan tuntutan hukum. Bisa nggak kita itu melindungi diri kita dari mati? Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Melindungi diri kita dari mati, karena yang mencabut nyawa kita itu malaikat. Ya. Tapi kita bisa berusaha, Bapak Ibu, melindungi diri kita dari berbagai macam resiko, ya, resiko seperti resiko kecelakaan, resiko penyakit, resiko kematian, dan tuntutan hukum. Ya. Bagaimana cara melindungi diri kita? Ya banyak macam-macam. Bisa menggunakan asuransi, ya, bisa menggunakan investasi keuangan yang bersifat baik, ya, untuk menanggung kekuatan di dalam menjalankan kehidupan. Itu yang pertama, melindungi diri Anda dan keluarga dari dampak keuangan, ya, risiko kecelakaan. Oke, yang kedua, mengurangi utang pribadi dan keluarga. Di dalam Islam boleh nggak Bapak Ibu kita ngutang, Bapak Ibu? Boleh nggak ngutang? Boleh. Boleh. Boleh ya. Nah, tapi jangan kebanyakan ngutang, Bapak. Nanti kita atur sebagaimana utang yang dibolehkan. Kalau melebihi bagaimana? Kalau bisa mengurangi utang pribadi dan keluarga, tapi kalau bisa nggak usah ada utang, ya. Nggak usah ada utang. Ya. Mengurangi utang pribadi dan keluarga. Ya. Itu bisa nggak? Bisa nanti. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya. Yang ketiga, membiayai keuangan bila hidup ini tidak lagi dalam rentang usia produktif. Oke. Usia produktif itu berapa ya kira-kira ya? Usia produktif itu 25 sampai 40 tahun. Itu usia produktif, Bapak Ibu. Usia produktif itu makanya ketika umur kita 25 sampai 40 tahun, itu insya Allah kesehatan kita masih kuat, ya. Daya pikir kita juga masih kuat. Experience kita juga semakin bertambah, ya. Experience kita juga makin bertambah. Maka usahakan pada saat usia produktif itu gunakan sesuatu yang bernilai, sehingga menghasilkan output yang luar biasa. Ada kesempatan jangan disia-siakan, diambil. Ada kesempatan jangan disia-siakan, diambil. Nanti puncaknya di hari tua, Bapak Ibu. Itu bisa kita manfaatkan hasil kinerja produktif kita. Karena rentang 40 dan 50 tahun itu saya rasa itu ya kita hanya ini saja, ya. Kalau di usia 40 50 tahun itu udah ibaratnya itu kita sudah menikmati hasilnya saja kira-kira. Ya, kalau banyak-banyak ibadah juga lah, ya. Ingat-ingat umur, ya. Membiayai keuangan bila kita tidak lagi dalam rentang usia produktif. Oke, yang keempat, membayar biaya-biaya untuk membesarkan anak, ya. Biaya-biaya untuk membesarkan anak ini termasuk dana arus kas diri kita sendiri. Bagaimana biaya-biaya, apakah itu susunya, apakah itu bajunya, ya, apakah itu biaya-biaya yang lain dalam rangka membesarkan anak. Tadi kita juga belajar menghitung, tidak menghitung, tapi bagaimana cara merencanakannya saja. Karena kalau menghitung banyak sekali, ya, alokasinya banyak sekali. Terus yang kelima, memberikan alokasi pendidikan bagi anak-anak ke perguruan tinggi. Nah, ini sangat penting sekali, Bapak Ibu jangan salah. Pendidikan termahal itu adalah perguruan tinggi bagi anak-anak kita. Terus yang menanggungnya siapa? Diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan anak-anak. Kecuali anak-anak kita udah bekerja, ya. Bekerjanya sejak kapan? Kalau bekerja sejak SMP atau SMA, mungkinlah bisa nabung. Anggaplah perencana biaya pendidikan sekarang, ya, itu paling tidak kita gunakan, paling tidak minimal nih sekarang, minimal 80 juta sampai 100 juta. Ya. Bagaimana dengan 18 tahun yang akan datang? Kan kira-kira pendidikan anak itu kan usianya kira-kira sekarang usia 0 sampai pendidikan tertinggi itu di usia 17 sampai 18 tahun. Nah, kira-kira biaya sekarang itu kan berbeda dengan biaya yang akan datang. Nah, bagaimana kita merencanakannya sedini mungkin? Ya, untuk memberikan alokasi pendidikan bagi anak-anak kita ke perguruan tinggi. Itu bisa kira-kira. Nah, seperti itu. Kita takutnya ini kebablasan, ya. Kira-kira kalau kita tidak menabung, alokasinya juga bingung. Itu pendidikan penting, ya. Ada uktubul ilma walau bisin, ya. Coba walau sampai negeri Cina, uktubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu kata kuat tiara dalam ilmu mahfudot namanya. Ya. Nomor 6, membiayai pernikahan anak perempuan kita. Nah, ini saya garis bawahi, ini kayaknya bukan anak perempuan saja, ya, anak laki-laki juga sekarang butuh biaya juga, ya. Ya, mudah-mudahan bisa mandiri semua, mudah-mudahan. Tapi pasti kita orang tua nanti perlu membiayai pernikahan anak kita.
anak kita, tidak hanya anak perempuan. Itu penting sekali. Dan biaya pernikahan itu ya sebagus-bagusnya itu yang cukup lah ya, cukup, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya tergantung kondisi keuangan lah ya. Kalau kita istri kita anak presiden ya mungkin biayanya agak besar juga. Kecuali kita apa mandiri sendiri ya alhamdulillah juga ya seperti itu. Terus yang ketujuh, memberi kendaraan, ini wajib, ini kira-kira yang jangka menengah ya. Membeli kendaraan itu perlu sekali, kendaraan paling tidak motor lah ya, paling tidak motor. Karena sekarang khususnya di Palembang saja itu tidak ada lagi yang namanya angkot. Tidak ada lagi, yang katanya namanya ojol semua ya. Ojol, ojek online, taksi online, semuanya seperti itu. Yang kedelapan, membeli rumah, ini juga menengah ya, jangka menengah. Kita harus paling tidak kita punya tabungan untuk membeli rumah. Terus menentukan gaya hidup yang kita inginkan serta pensiunan, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kita seandainya kalau kita tidak mempertimbangkan aspek-aspek ketika estate invest planning ya, estate planner, estate planning ya, planning of estate pensiun, kita susah juga Bapak Ibu kalau seandainya hanya mengandalkan gaji sama pensiun. Balik-balik lagi ke masa produktif kita. Kita kira-kira masa produktif kita itu menghasilkan apa seperti itu. Jadi kalau di perusahaan ya itu kira-kira masa pensiun kita umur berapa? 55 ya. 55 ataupun 56 ya. Paling jauh 58 lah, kira-kira seperti itu. 58. Kira-kira kalaupun kita umur panjang sampai umur 80 tahun ke atas, apa yang kita pikirkan? Paling tidak kita sudah punya investasi untuk hari tua kita. Itu Bapak Ibu ya. Yang ke-10, membayar biaya-biaya perawatan jangka panjang. Ini sebenarnya asuransi ya. Insya Allah semuanya sudah punya asuransi, minimal BPJS lah. Ya. Minimal BPJS. Atau kalau yang profesional lagi juga ada. Banyak ya. Tentunya asuransi syariah ya. Yang ke-11, mewariskan kesejahteraan ke generasi selanjutnya. Ini penting juga mewariskan kesejahteraan karena ada beberapa hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk supaya generasi berikutnya itu tidak meminta-minta, ada yang seperti itu. Ini dalam Islam disebut dalam ilmu faraid, ya. Ilmu waris.